kalau orang appreciate makanan lu tuh more than cuan, man. Jangan buru-buru untuk cepet-cepet berhasil dan jangan juga buru-buru menyerah. Halo, nama gue Bastian Tamrin. Gue di sini sebagai founder dari Warung Basian. Gue Eriko, bisa dibilang co-founder, bisa juga chef juga. Basian itu awalnya gue tadinya tuh berencana mau buka kuliner malam. Basian itu kalau anak-anak gaul yang ngomong itu Basian itu tuh apa ya, hangover kali ya. Basian itu bahasa Indonesianya hangover. Jadi tadi itu gue mau bikin kuliner malam, karena kebetulan tempat kita yang nanti akan kita buka Warung Basian itu areanya di area tempat-tempat orang-orang mabok lah ya. Jadi gue kepikiran mau bikin kuliner malam, tempat bubaran-bubaran orang yang hangover dari minum, bisa mabok tuh biasanya itu craving for food lah, mau makan gitu kan. Sedangkan kita di sini ya makanan-makanan malam masih dikit gitu. Tadi gue rencananya seperti itu. Akhirnya jodoh gue dipertemukan dengan Eriko. Kita pacaran udah berapa bulan? Setahun sebulan lah. Akhirnya dipertemukan dengan Eriko. Kebetulan dia di dapur, strategic partner kita. Akhirnya gue pikirin si Warung Basian ini secara kebetulan, gue perlebar, gue perluas jadi serba Indonesian gitu kan. Jadi akhirnya bareng-bareng kita pikirin nih, kita bikin comfort food aja nih around Indonesia ya kok ya. Kita bikin comfort food around Indonesia, kita mulai cari nih seluruh di Indonesia ini apa aja sih comfort foodnya gitu loh. Kita bikin lah. Ya menu-menunya memang banyak yang develop Iko lah gitu, kita sama-sama gitu. Ya lebih ke menu hampir seluruh daerah sih. Hampir, cuma ya kita cuma pakai kayak satu daerah satu perwakilan makanan aja gitu. Kayak Bali kita ada ayam betutu, kayak Makassar kita ada sop control gitu-gitu sih sebenarnya. Signature tuh yang di tempat lain nggak ada kali ya. Apa ya? Gua awal-awal sih sempet ngulik-ngulik gule Basian ini karena ya kayaknya untuk duit boy, gimana boy, customer boy, sorry ya boy, sorry boy. Menu signature kayaknya ya dibilang gule Basian juga semua orang banyak jual gule ya, cuman ya mungkin gule kita agak beda gitu ya. Terus dari Iko kita juga sempat bikin apa kok waktu itu, lu bikinnya? Banyak sih. Banyak ya yang kayaknya kita dulu sempat bikin nasi campur Bali juga ya kayaknya. Ya nasi campur Bali kan sebenarnya di Lampung belum gitu banyak yang jual nasi campur Bali yang lengkap lah gitu. Jadi kita bikin nasi campur yang ada sate lilitnya, ada ayam suwirnya, pakai telur ceplok juga, ada lawar. Mungkin orang Lampung nggak gitu familiar sih sama yang namanya lawar, karena kita basically menu-menu kita itu menu yang orang Lampung kadang belum familiar gitu. Kayak menu nasi campur Bali kan memang di Bali sudah banyak banget, cuma kalau di Lampung kan belum banyak yang jual. Ya basically gue sekolahnya manajemen di UPH. Tapi sejalannya kuliah gue lebih suka masak sih daripada beli-beli gitu ya. Jadi pertama awalnya banget tuh gue pengen banget makan makanan nyokap. Cuma mau pulang ke Lampung tuh masih lama. Jadi gue telepon lah nyokap, gue mau makan ini dong, kasih tahu dong resepnya apa gitu. Terus tiba-tiba dia bilang kasih resep, lu coba deh ke pasar belanja gitu. Gue coba sendiri, ternyata enak gitu dan nagih. Jadi kayak pengen yang lain apalagi nih, yang lain apalagi. Dulu waktu gue kuliah 2013 itu belum ada YouTube channel yang resep-resep gitu, belum banyak. Jadi gue coba carinya ya sedikit-sedikit gue coba cari lah gitu. Setelah itu gue kerja, gue tetap hobi masak gitu. Dan kebetulan gue ketemu YouTube-nya William Gozali. Koko ini pernah masuk YouTube Will Ghost loh. Jangan salah. Will Ghost yang masuk kita itu. Ya jadi kebetulan gue ketemu YouTube dia, resepnya juga gampang dicoba, di-recook lah gitu ya. Jadi one day dia sering banget gitu kan memang duit. Biasa jam rame sorry ya. Gue sering recook, tiap kali gue recook resep dia gue tag di Instagram.
Setelah gua take, ya dikasih input lagi gitu. Tapi sebenarnya kenal apa enggak? Enggak sama sekali. Bisa hubungan sama dia gimana? Ya itu, by sosial media. By sosial media. Jadi cuma kayak gua share IG story, gua tag dia, masuk ke DM dia kan, ya feedback lagi. Dia ini yang paling gigih ceritanya. Iya. Dia ini yang paling gigih sampai di notice gitu loh. Ini Iya. bocah, ini anak kayaknya kok wah paling rajin, paling ya, mungkin dia suka rikuk-rikuk gitulah intinya gitu. Karena gua sebenarnya gua juga craving sama resep gitu loh. Karena gua butuh, karena gua nggak sekolah masak kan. Jadi gua coba-coba cari. Ya gua nggak suka baca buku resep lah intinya. Gua lebih suka nonton. Jadi kebetulan waktu malam itu gua recook di notice sama dia, kayak biasa aja gitu sebenarnya. Terus dia tiba-tiba DM gua, bro, appreciate, maksudnya lu sudah recook resep gua segini banyak lah gitu. Gua mau undang lu ke studio gua gitu. Ya udah. Karena kebetulan kan itu waktu pandemi juga, jadi nyari waktunya juga agak susah. Awal-awal itu bulan Mei atau Juli tahun kemarin lah kali. Nggak ada sama sekali sih kalau negatifnya. Soalnya kita memang menjaga jarak sama orang-orang negatif. Toxic. Good vibes. Toxic. Iya, good vibes only. Nggak ada sih. Ya kebetulan semua support. Ya. Cuan dah. Ya. Cuannya lah ya. Ya. Karena ya cuan lah sebenarnya, pertama kan cuan. Cuma gini loh, karena gue masak. Jadi menurut gue, waktu orang appreciate makanan lu itu lebih dari cuan kan. Kayak lu, makanan lu enak nih, sambelnya enak, segala macem. Dia appreciate, dia ngobrol kayak ini, tapi dia kasih feedback juga kan, kayak makanan lu kurang ini nih, kurang itu, kurang ini. Berarti kan orang tuh excited gitu, apalagi gitu yang mau lu jual gitu. Kebetulan sih memang kalau misalnya dulu yang awal-awal kan kita kayak sebulan menunya ini kita ganti lagi gitu. Jadi orang-orang juga kayaknya yang ini perlu tambah ini deh, kok yang ini kurangin deh gitu. Kayak lebih banyak kayak gitu-gitu. Tapi kalau menurut gua ya, sebagai gua cook lah gitu, kalau orang appreciate makanan lu tuh more than cuan ya. Iya. Kayak gitu sih. Sukanya berbisnis ya, suka tantangan aja sih. Suka prosesnya kali ya, suka seru-seruan ya. Walaupun kita naik turun pembelajarannya banyak lah gitu loh, nambah temen gitu kan, customer juga jadi baik temen, jadi teman kita juga gitu loh. Banget pandemi. Kita mulai ngulik itu akhir April. Iya, Maret April ya. Akhir April 2020. Itu Covid masuk Lampung Maret kayaknya. Jadi mulai hebohnya Maret ya. Ya, mulai hebohnya awal-awal Maret banget lah. Jadi mungkin orang pikirnya gila juga lu orang Covid nahan-nahan lu buka usaha gitu. Cuma ya gimana ya, maksudnya dulu juga mikirnya lu kalau survive di pandemi kan harusnya di kondisi normal lu juga harusnya lebih mantap. Kalau menurut gua, karena gua basically bukan orang kitchen, gua nggak tahu cara operate kitchen. Jadi ya mungkin gua bisa bilang A to Z gua nggak ngerti, gua cuma bisa masak gitu. Jadi kalau di kitchen kan lu nggak buat maksudnya nggak buat komersil ya, lu kan mesti pikirin semuanya gitu. Dari lu beli bahan, lu simpennya berapa lama, terjadi waste atau enggak. Jadi nanti dari customer order berapa lama mesti keluar makanannya gitu kan. Gua belajar di sini gitu. Jadi benar-benar ngulik banget dari awal, yang mungkin kalau orang kitchen belajar buka bisnis kayak cuma ya lu mesti kerja 2 kali lebih keras lah gitu ya. Cuma kalau gua mungkin bisa dibilang 5 kali lebih keras, karena gue belajarnya harus lebih banyak kan. Nah itu juga dari customer yang udah di F&B, maksudnya yang lu mesti gini. Flow-nya lah. Iya, dia lebih. Nah itu yang dibilang tadi customer jadi temannya begitu mungkin. Dia lebih support lah gitu. Yang paling berkesan hubungan gua sama Iko sih kalau gua ya. Kita itu ini salah satu apa ya? Kita kan mungkin ada orang berbisnis tapi sendiri, ya kan? Beda lu sama berbisnis partnership, itu suka duka dan prosesnya itu beda banget. Ya, kayak orang kawin, kayak orang pacaran, makanya gue bilang gue pacaran dia ibaratnya ya komunikasi segala macam gitu kan. Terus
Ya prosesnya yang paling gua itu prosesnya lah, proses kita makin jadi lebih sama-sama bareng, lebih dewasa. Proses kita saling menghargai semua satu sama lain gitu-gitulah. Karena kita kan palanya 2 nih, lidahnya juga 2, congornya juga 2. Jadi oh yang lucu ini boy yang kita masak. Berduaan nih. Jadi kita kan explore banget nih. Kita makanan explore satu Indonesia nih. Ada makanan yang kita berdua even belum tahu rasanya nih. Jadi kita apa? Kontrol. Belum pernah makan gitu. Belum makan. Oh, gue belum. Yang ngukur. Soto Banjar, Ya. Soto Banjar. Kita masak soto Banjar. Kita berdua belum pernah ke Kalimantan. Belum Tapi pernah kita kan makan soto Banjar. Idealisnya kita nih, wah kita harus adalah. Idealisnya kita mau ada perwakilan tiap pulau di Indonesia ini ada menu, kita punya perwakilan nih. Oh Kalimantan kita belum ada nih. Oke kita coba bikin soto Banjar. Terus udah lihat resep, bikin, cicip. Enak. Rasa asli gimana ya? Nggak tahu. Kita belum pernah makan. Akhirnya cari-cari temen, ada nggak yang orang Kalimantan ini di Lampung? Cari. Oh ada nih. Temennya nyokap orang Pontianak gini-gini. Oh pernah makan soto Banjar? Iya pernah, kirimin. Dicoba gimana pendapatnya? Oh ya ini lumayan oke kok gini. Ya itu kayaknya salah satu seru. Maksudnya kita sendiri belum pernah nyoba gimana bikinnya kan gitu kan. Nggak ada patokannya gitu loh. Bacot. Nomor 1. Nomor satu ya. Dari mulut ke mulut lah ya. Yang cost-nya paling kecil, tapi impact-nya cukup efektif lah ya. Ya bacot. Maksudnya dari mulut ke mulut gitu. Gue kan emang kebanyakan di depan. Iya. Bacot. Gue kebanyakan di depan. Maksudnya gue ini yang marketingnya juga lah, ya kan? Gue marketing. Jadi ya gue beredar aja gitu di luaran. Jadi kan orang lihat gue ini merepresentasikan warung basian. Jadi di mana ada gue orang lihatnya oh ada warung basian gitu loh. Jadi gue beredar sama bacot-bacot aja gitu. Selain itu udah. Selain itu ya sosial media ya sekarang sih. Ya ke depannya kita mau punya restoran lah. Kita punya restoran. Cuman memang lagi on progress sih. Walaupun emang sedikit lama ya. Cuman ya karena kondisi sekarang kita memang online dulu. Jadi nguatin brand dulu biar orang kenal dulu gitu. Tapi kita mau punya tempat resto, house-nya nih. Warung basian. Lokasi di mana tuh lokasi? Mau tahu banget. Bisa cerita nggak? Kalau Oh iya. Bisa. Lokasi kita di apa ya? Kalau jalannya nama jalan apa? Gatot Subroto. Gatot Subroto. Kalau pada tahu Bengkel Aryo itu sebelum Bengkel Aryo. Kalau nggak tahu Bengkel Aryo itu Food Food Festival. Fest, ya. Sebelum Food Festival. Belum ke festival. Tahu dong area permabukan semua di sana kan? Oh iya. Ya. Berarti untuk saat ini baru Gojek, So far masih online ya. Ya. Gojek. Ya. Baru nanti ke depannya. Sama PO sih kita sekarang kan. Ya. Kita jadi sebenarnya menu kita kan ada 2 nih, ada dua sesi lah gitu ya. Kalau pagi kita bikin yang PO, kalau siang kita bikin yang Gojek. Kalau Gojek itu ya ready tiap hari, tapi kalau PO kita sih biasanya terima minimal maksimal H-1. Bulan ini sama bulan kemarin sih kan kita lagi ada nasi bungkus edition. Edisi nasi bungkus. Ya. Nah itu guys, dibeli ya guys ya. Iya, jadi sekali menunya jualan. beda-beda tiap hari biar nggak bosen kan. Senin nasi bungkus Bali, Selasa nasi bungkus liwet, Rabu nasi bungkus Padang, Kamis nasi bungkus cumi, Jumat nasi bungkus Manado, Sabtu nasi bungkus bebek. Buka Senin sampai Sabtu. Cuma kalau PO sih biasa kita mulai kirim-kirim jam 10, setengah 11 sudah bisa kirim. Tapi kalau untuk GoFood kita mulai jam 11, setengah 11 ya. Tutup jam 8 malam. Hal terkonyol apa ya? Hal terkonyol. Minggu lalu ada hal terkonyol sekaligus hal buat gua. Jadi gua nganter, gua ada antrean lah ya. Karena kan kita kebetulan kalau makanan kecil kita biasa pakai Gojek. Tapi kayak kita dari bikin tumpeng juga, itu kan gua yang nganter sendiri. Jadi hari itu konyolnya semuanya kacau gara-gara gua nganter tumpeng gua berantakan. Gua harus ganti jok gua juga. Jadi menurut gua tuh konyol. Jadi ceritanya tuh gua nganter tumpeng, gue lagi nyari alamat, ya gue pas kebetulan juga gue lagi ambil minuman, ada kucing lewat, jadi gue harus ngerem mendadak, tumpeng gue acak-acakan, minuman gue berantakan, kena celana segala macam, kena jok, ya itu hari itu konyol sih, jadi kayak gue harus ganti jok gue gitu kan, gue cari tahu,
oh ada jok nih bahan apa sintetis kalau nggak salah ya, bahan sintetis. Dia tahan air, gampang dibersihin lah gitu kan. Soalnya kemarin ya gue susah gitu bersihinnya, udah bau lah segala macem gitu. Lengket. Iya, jadi sekalian udahlah gue pikir sekalian gue ganti, ya sekalian gue udah itu juga kebetulan cukup lama masih ori, jadi kayak gue udah sekalian gue ganti aja suasana mobil gue juga lah. Ya kalau gue ceritanya beda lagi, yang kemarin gue udah cerita sama lu cuy, pas gue pulang-pulang kayak mau nabrak, tapi kayak set gitu kan, karena sebenarnya gue lihat jalan nggak gitu ini kan, nggak begitu jelas, karena kan mata gue juga minus kan. Jadi karena kita kan pagi-pagi nih masak, pulang malam, pulang jam 7 gitu udah baru pulang, udah gelap banget kan. Jadi pas di jalan kebetulan lagi musim hujan deras banget cuk. Pas hujan deras, gue coba lihat jalan kok agak nggak kelihatan gitu, kabur jalannya gitu kan. Terus gue lihat pas kering, kayaknya kaca gue agak jamuran gitu. Terus gue cari-cari di Google, kayaknya kalau bersihin kaca doang sih biasa agak kurang ya, jadi ntar dia gitu lagi burem lagi gitu. Jadi gue kemarin lu ganti ya? Iya, pas gue ganti itu gue Google dulu. Iya, pas gue Google, gue cari ada namanya glass fusion, katanya sih bisa ada efek daun talas gitu, jadi kayak air set gitu. Jadi kalau lu ngebut pas hujan lu nggak usah pakai wipernya nggak usah dihidupin, terus dia airnya udah set gitu, jadi kacanya clear gitu. Terus pas gue coba pakai, iya ternyata bener juga gitu. Bener bisa. Airnya turun, kalau lu ngebut airnya keset gitu, kebuka gitu. Jadi lebih, lu lihat jalan tuh lebih jernih lah gitu. Intinya gitu sih. Apa ya? Kayaknya kurang tua sih Boy buat kasih quotes gitu ya. Tapi karena kita juga baru mulai kan. Menurut gua sih gini, buat yang baru mau coba, khususnya F&B lah ya. Kalau lu mau coba bisnis, menurut gua ya, mulai aja dulu. Ya kan? Wih, Tokopedia ini. Tokopedia ya kan. Mulai aja dulu, nanti kayak Gojek selalu ada jalan. Wes. Iya kan? Oh emang dia orang lagi collab sih. Iya kan? Makanya, jadi menurut gua kalau nggak coba juga lu nggak kemana-mana gitu. Kalau misalnya lu memang yakin lu punya kapabilitas buat di F&B, cobalah gitu. Nanti juga kayak kita juga, kita kan sambil jalan nanti customer-nya bilang ini, bilang itu, lu juga improve lagi gitu kan. Menurut gua sih begitu. Buat mungkin karena gue agak lebih tua dikit di sini lah ya, kita beda setahun kan. Jangan buru-buru. Pesan gue buat yang muda-muda, jangan buru-buru. Terus berbisnis maksudnya buru-buru mau untung gitu loh. Kita berbisnis sih semua, kalau gue pribadi itu nikmatilah prosesnya menurut gue gitu loh. Banyak yang gue dengar kan, mau begini, mau begitu, tapi maunya cepet, maunya tuh wah langsung ya nggak ada lah, even apa namanya nanam aja kan ada prosesnya, jadi berbuah kan semua juga sama lah menurut gue, di bisnis juga gitu. Jadi jangan buru-buru untuk cepet-cepet berhasil dan jangan juga buru-buru menyerah gitu loh. Jadi kayak nikmatin aja dulu prosesnya, karena proses itu nanti lu bakal belajar banyak banget. Lu nggak tahu langkah lu yang lu ambil hasilnya apa gitu kan gitu. Jadi menurut gua pelan-pelan, semua butuh proses, nikmatin prosesnya, udah sih menurut gua gitu.